Oke, kita demokan aplikasi penilaian kompetensi guru ya. Sebelumnya kita lihat dulu rancangannya. Rancangannya di sini tujuannya ya, tujuan platformnya untuk menilai profil dan kompetensi guru di sekolah ya. Intinya di semua sekolah bisa SD, SMP, SMA. Mengintegrasikan nilai AIK, akhlak integritas, empati, menyajikan laporan visual otomatis dan terstruktur. Oke, fitur utama aplikasi ini ada out dan role. Ada role-nya, ada admin, guru, dan penilai. Penilai itu terdiri dari pengawas atau kepala sekolah ya. Nah, yang dinilai itu gurunya. Oke. Terus ada manajemen guru ya, klasifikasi guru berdasarkan sekolah, wilayah cabang, status pengisian tiap guru, pengisian instrumen digital ya. Ini diisi oleh guru dan penilai jika instrumennya aktif. Terus ada manajemen instrumen, terus ada visualisasi hasil berbentuk grafik dan laporan PDF. Terus dashboard dinamis yang menyesuaikan. Terus ada notifikasi atau reminder. Terus ada panduan dan tentang aplikasi ya. Struktur utamanya itu di semua role ada menu dashboard, data guru, instrumen, hasil dan laporan, manajemen instrumen, manajemen penggunaan, panduan penggunaan, dan ini admin ya bisa dibaca. Terus ini untuk akses guru. Akses guru sampai dari menu dashboard sampai notifikasi bisa dibaca. Dan akses penilai ya di sini bisa dibaca. Dan ini ringkasan hak aksesnya per menu. Oke. Terus di sini ada instrumen guru sudah disediain sebagai contoh ya. Ini adalah indikatornya, ini soalnya. Jadi setiap soal punya poin 1 sampai 4. Nah, jika dia milih ini berarti poinnya 1, jika dia milih ini poinnya 2, begitu seterusnya. Dan ini indikatornya ya. Nah, kita langsung di sini ada kompetensi pedagogik ya. Ada 4 kompetensi. Sorry, lupa saya jelasin. Ada 4 kompetensi pedagogik ya, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, untuk perhitungannya seperti ini, skor maksimal tiap kompetensi ini yang bisa dibaca, rumus perhitungan skornya ini bisa dibaca, kategori skor dan total ini bisa dibaca ya. Oke. Dan ini bentuk tabel format penilaian atau hasil akhirnya nanti. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi. Pertama kita masuk ke admin dulu, pendataan awal. Masuk ke admin dulu untuk pendataan awal. Yang perlu disiapkan oleh admin itu pertama kali biodata admin itu sendiri. Nah, ini biodata bisa diedit ya. Jika belum ada biodata nanti munculnya langsung form. Nanti kita coba di guru ya. Terus ada kirim notifikasi, ini untuk reminder bisa dikirim. Nanti kita coba. Ini langsung masuk ke email dan aplikasi. Sini ada peran ini untuk membagi hak akses tadi kepada guru, penilai, dan super admin. Nah, pertama kita buat dulu akun guru. Di sini ada menu impor juga ya. Misal contoh di guru yang Kota Baru, guru 1, name-nya guru 1, emailnya guru 1, perannya guru. Kemudian kita buat juga untuk penilai 1, passwordnya, terus perannya sebagai penilai. Nah, kita buat. Nah, sudah jadi. Ini ada 2 sekolah ya. Jadi ada guru di sekolah SD Muhammadiyah Jambi, ada guru di SD Muhammadiyah 2 Kota Baru.
Nah, ini satu SD Muhammadiyah 1, ini SD Muhammadiyah 2. Penilai dan gurunya ya. Oke. Sekarang kedua itu kita harus siapkan master kompetensinya. Ini sudah disediakan. Ini tinggal ditentukan kompetensi ini diaktifkan atau tidak sebagai penilaian dan dihitung sebagai AIK atau tidak. Sini tinggal diubah aja bentuknya boolean ya. Nah, jika diaktifkan maka statusnya aktif ya di sini. Jika dinonaktifkan statusnya nonaktif. Nah, sesuai standar perintah perhitungannya tadi dua ini AIK-nya tidak diaktifkan. Terus di sini ada instrumen versi. Nah, di sini bisa kita aktifkan atau buat baru, misalnya versi 1.2 kita aktifkan, artinya yang lain non aktif ya. Nah, untuk versi 1.2 kita aktifkan dan yang lain otomatis. Nah, jika kita mau aktifkan versi yang 1.1, yang lain akan non aktif otomatis ya. Kita hapus dulu. Oke, terus indikator. Nah, di sini masih kosong. Di sini ada sediakan impor ya. Cuman mau kita coba satu-satu aja. Misalnya kompetensi pedagogik, instrumen yang aktif ya. Di sini hanya instrumen yang aktif yang bisa dipilih. Misalnya contoh kita ambil dari sini tadi, instrumen pedagogik itu ini. Kita masukkan ke sini. Oh, kita edit dulu ya. Edit dulu. Nah, supaya bagus. Terus kita masukkan instrumen pedagogik, cukup satu kali ya, satu aja. Terus instrumen kepribadian kita masukkan sini. Untuk kepribadian instrumennya urutannya boleh satu. Terus untuk instrumen selanjutnya untuk kompetensi sosial kita masukkan sosial, mana sosial, instrumen versi urutnya dulu. Ini untuk uji coba ya, nanti kalau misalnya mau dipakai tinggal diimpor aja. Tadi ada menu import ya. Oke, sorry, di edit dulu depannya. Ini kompetensi apa tadi? Sorry, kompetensi profesional ya. Versi aktif urutannya 4. Oke. Nah, di setiap indikator kita ulang dari awal ya. Bentar. Di setiap indikator kita langsung bisa masukkan butir pertanyaannya. Bisa juga di menu butir pertanyaan, tapi di sini perlu kita pilih dulu ya. Tapi enak di indikator. Misalnya kita mau isi butir pertanyaan untuk pedagogik misalnya ya. Pedagogik yang indikatornya saya mampu menyusun ini ya. Oke, tinggal dibuat di sini. Pertanyaannya contoh tadi pedagogik, ke atas. Misal contohnya satu ini. Nilainya 1 ya. Nah, 1. Terus yang lain ini kalau lama bisa di skip aja, dipercepat aja videonya ya. Nilainya 2. Terus satu lagi nilainya 3. Oke, pembelajaran ya. Ini nilainya 4. Oke, kita buat. Nah, terus ini sudah masuk ke butir ya. Ada 4 pedagogik. Nah, kita tambahkan untuk kepribadian dan lain-lain. Oke.
kepribadian. Soal pribadi 1 gini aja ya. Pribadi 2, pribadi 3, pribadi 4, terus kepribadian sosial kita tambahkan sosial 1, sosial 2. Ini nanti soalnya per satu indikator itu bisa banyak ya. Ya ini hanya contoh saja. Jadi oke. Sosial tadi sudah sosial. Terakhir profesional. Profesional. Satu, dua, tiga, empat. Oke, sudah semua di setiap indikator sudah punya butir pertanyaan ya. Masing-masing 4 pertanyaan ya, karena nilainya dari rank 1 sampai 4. Oke, untuk periode jangan lupa diaktifkan. Nah, untuk periode semesternya. Jadi sekarang semester 2024 genap ya. Nah, ini diaktifkan. Ini sama seperti tadi, jika ini diaktif, yang bawah diaktifkan, yang di atas langsung nonaktif. Di sini ada menu penilaian. Ini fungsi menunya nanti ketika guru sudah melakukan self assessmentnya ya. Terus di sini ada detail guru, poin gurunya. Ya. Di sini ada menu tentang untuk mengatur tentang aplikasi, logo dan latar belakang kabupaten dan lain-lain. Di sini ada panduan, kita bisa buat panduan terus upload panduannya ke sini, masing-masing ditujukan kepada rule-nya apa ya. Terus ada FAQ. Nah, di sini ada pertanyaan dan jawaban ya. Di sini admin yang mengatur. Terus ada wilayah, ini untuk manajemen data guru ya, wilayah, kecamatan, cabang, bisa terus sekolah. Nah, sekolah itu perlu dipilih ya, misalnya di wilayah barat ada kecamatan A, cabang B, nama sekolahnya apa gitu ya. Nanti ternyata di sini baru si guru bisa kita mulai data per sekolah-sekolahnya dengan menggunakan kode sekolah ini ya. Nah, pendataannya itu ada di menu pengguna. Kita bisa download template-nya, nanti disuruh isi sekolah ID atau kode sekolahnya. Isi semua mulai dari nama, username, email dan password, dan role-nya sebagai guru baru diimport ya. Oke, kita skip dulu untuk itu. Kita masuk ke pengguna. Kita coba melalui guru di SD 1 Jambi dulu ya. Kita masuk di sini, saya ada fitur peniruan langsung. Nah, ini kita berpura-pura sebagai guru contoh ya. Nah, di sini ada notif, nanti kita kirim notif. Kita kirim, di sini ada biodata, biodatanya kebetulan sudah diisi. Terus ada ini isi instrumen. Nah, ini instrumen yang aktif tadi. Bisa kita isi sebagai guru. Nah, ini kan indikator ini sebagai soal ya. Nah, jadi contohnya ini tadi. Soalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bentar, sorry, ada nelpon. Oke, lanjut ya. Nah, ini soal yang kita upload tadi ya, yang kita sediakan tadi. Nah, sebenarnya soalnya ada banyak ya. Di dalam satu kompetensi itu di sini contohnya ada 7 ya. 1 soal, 2. Sebelah kiri ini soal ya, sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini soal, yang kanan ini pilihan jawaban guru. Oke. Poinnya 1 sampai 4. Ya.
Nah, ini soal 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 ini kompetensi kepribadian ada 1 2 3 4. Nah, ini bisa di upload nanti seperti tadi. Soal ini letaknya di indikator ya. Jawaban ini letaknya di butir pertanyaan. Nah, masing-masing punya nilainya sendiri. Oke. Nah, ini misalnya kita contoh ya. Misalnya di kemuhammadiyahan ini poinnya 1 ya. Nah, poinnya 1. Kita coba ambil ini poin 1, ini poinnya 4. Ini kan contoh ya. 4, ini poinnya 3, ini poinnya 2. Berarti ada 1 4 3 2 ya. Kita simpan. Ini sebagai guru ya. Kita simpan, Anda berhasil mengisi instrumen penilaian. Ketika dia buka lagi, otomatis sudah pernah mengisi ya penilaian dan versi periode aktif saat ini. Artinya dia tinggal menunggu hasil. Nah, di menu hasil dia belum keluar. Ini bisa difilter ya. Bisa difilter dan otomatis filter aktif ya di semester yang aktif. Ini tidak akan muncul sebelum penilai memeriksa jawabannya. Nah, jadi di sini guru ada menu tentang aplikasi juga. Dia cuma bisa lihat, panduan bisa lihat, dan FAQ cuma bisa lihat. Oke, kita ke menu ke aksesnya penilai yang satu sekolah sama dia ya. Kita coba dulu penilai yang tidak satu sekolah. Apakah datanya muncul? Nah, di sini ada notifnya 0 ya, tidak ada data yang ditemukan. Nah, kita ke penilai yang satu sekolah sama dia, artinya di SD Muhammadiyah 1 Jambi. Kita login dan di sini ada 4 notifikasi dari gurunya tadi. Artinya setiap kompetensi itu mempunyai 1 notifikasi ya. Misalnya pedagogik, si penilai lihat ini hasilnya tadi ya, ini otomatis nih. Jadi penilai ini hanya melihat dan merekomendasikan dan mengubah status gitu aja. Intinya aplikasi ini sudah otomatis dan sesuai dengan di sini planning awalnya tadi, planning. Visual otomatis dan terstruktur. Nah, jadi si penilai nggak repot-repot lagi menilainya satu-satu. Si penilai hanya melihat ya. Nah, ini ada tabel saya jelaskan. Ini nama guru ya. Ini nama guru. Ini penilai nanti siapa yang mengubah statusnya akan terisi. Terus ini instrumen versi yang dia isi. Terus di sini ada kompetensi yang dia isi soalnya tadi. Ini ada skor yang diperoleh. Nah, ingat tadi kita pilih yang pertama itu 1 4 3 2 ya. Nah, skor ini diperoleh dari poin. Nah, misalnya ada 7 soal tadi, berarti misalnya di antara 7 soal dia rata-rata 1 yang dia ambil skornya, maka di sini akan 7 ya. Tapi kalau dia beragam, misalnya dia pilih yang poin 4, poin 3, poin 1, tinggal penjumlahannya otomatis. Terus di pedagogik dia mempunyai skor maksimal 28, artinya dia tidak boleh skor diperoleh ini tidak bisa melebihi dari skor maksimal. Itu sudah kita tentukan dari pengaturan di indikatornya tadi atau butir pertanyaan. Nah, dari mana dapat persen ini? Nah, 25% ini karena dia cuman mendapatkan poin paling rendah. Jadi di sini di perhitungan itu ada persentase. Jika persentasinya ini ya, jika presentasinya 7 sampai 12, maka dia termasuk paling rendah. Nah, ini kan 1 ya, karena kita cuma 1 soal tadi ya. Dia paling rendah. Dan kalau dipresentasikan, ini presentasinya skor dari skor ya. Itu kategori 2,25% berada di sangat rendah.
jadi sangat rendah ya. Ini untuk presentasinya, kecil dari 45% itu sangat rendah. Kalau dia 100% itu sangat tinggi, paling atas ya. Kalau dia 75% itu tinggi, 75% ya tinggi sini. Terus kalau dia 50% itu rendah. Kita cek yang 50% itu rendah nih ya. 50% di sini antara 45 sama 59. Nah, statusnya menunggu dan si penilai wajib merekomendasikan. Nah, tes rekom sama statusnya diubah jadi selesai dicek ya. Terus ini juga tes selesai, ada lagi tes selesai, satu lagi tes selesai. Nah, di sini biar si penilai tidak, misalnya ada 100 guru ya. Nah, di sini si penilai bisa memfilter salah satu guru saja di periode yang aktif. Misalnya karena ini cuma satu ya, maka muncul pilihan gurunya hanya satu. Kalau misalnya banyak, nanti tinggal dipilih aja guru yang banyak. Nah, maka sistem akan memfilter sesuai guru yang diminta. Kalau kita klik yang semester ganjil yang kosong, nah datanya tidak ada ya. Oke. Nah, setelah dinilai, maka guru baru bisa melihat hasilnya tadi. Kita coba masuk ke guru, tadi kita yang nyoba yang ini ya. Ke guru, nah baru dapat grafiknya di dashboard dan dia bisa lihat hasilnya di menu hasil penilaian. Ini detailnya. Sebenarnya dia sudah punya nilai, cuman belum dikoreksi atau belum dilihat oleh kepala sekolahnya. Nah, di sini per semester kita cek yang kosong ya, artinya aktif. Oke. Kita cek yang ada artinya filter ini berfungsi. Oke. Nah, di sini ada fitur unduh PDF. Nah, maka muncullah rekapan yang sesuai dengan filternya tadi. Misalnya di ganjil datanya ada, dia bisa unduh yang ganjil juga. Gitu ya. Ini bisa di-download, di-print ya, bisa di-download juga PDF-nya. Oke, kira-kira seperti itu untuk alur ceritanya, alur aplikasinya. Oke, kita kembali dulu. Nah, di sini ada fitur kirim notifikasi. Nah, contoh ya. Ini terkirim ke email. Saya contohkan mau ngirim ke email ini ya. Nah, ini belum ada kotak masuk ya, kosong ya. Kita ubah dulu datanya. Kita misalnya mau kirim ke salah satu guru. Kirim ke salah satu guru, misalnya si guru satu nih ya. Oke, emailnya kita ganti dengan email aktif, simpan. Nah, nanti dia akan mengirim ke rule ya, bukan ke salah satu. Sorry, tadi salah sebut saya. Jadi dia kirim ke rule, misalnya kirim notifikasi. Nah, pilih rule penerimanya guru, judulnya tes kirim pesan pengingat. Nah, judulnya ini isinya, hai para guru wajib mengisi instrumen penilaian sekarang juga, misalnya ya. Oke, kita kirim. Ketika kirim, oke, dia akan mengirim ke semua pengguna yang kategorinya guru ya, yang role-nya guru. Oke. Artinya ada dua, role-nya guru, ada guru satu dan guru contoh tadi. Kita cek email apakah masuk. Nah, ini dia. Ini emailnya, hai guru ya, tes kirim pesan pengingat. Hai para guru, wajib mengisi instrumen penilaian sekarang juga. Artinya kirim notifikasi ini sudah berjalan dengan normal. Sekarang ini ada tanda dibaca dan belum dibaca.
ini terintegrasi hanya di satu aplikasi. Misal contoh si guru satu ini dia membaca, di aplikasinya ada satu notifikasi yang belum dibaca. Ketika dia lihat dan dia baca, di sini ada tersedia tombol sudah dibaca. Oke, maka statusnya akan berubah menjadi sudah dibaca, dan di admin pun dia statusnya juga berubah jadi dibacanya centang, artinya sudah dibaca. Nah, itu untuk fitur. Saya rasa semua fiturnya sudah saya jelaskan, dari mulai akses mana nih? Akses admin ya, sudah semua. Guru juga sudah semua. Terus penilai juga sudah semua. Kira-kira seperti itu untuk demo aplikasi penilaian kompetensi guru berbasis web. Kita menggunakan Laravel 12 ya. PHP-nya 82 untuk versi PHP. Bisa up 8384 support. Asal tidak ke 80 ke bawah. Oke, terima kasih.